A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna maza aradallahu bihadza masala yudilu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudilu bihi ilal fasiqin. Yang artinya, sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah daripada itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu benar dari Tuhan mereka, tetapi mereka yang kafir berkata, apakah maksud Allah menjadikan ini sebagai perumpamaan? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah. Dan dengan itu pula banyak orang yang diberi petunjuk, dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang fasik. Ulasan ilmiah. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menggunakan perumpamaan dalam Al-Quran untuk menyampaikan pelajaran dan hikmah kepada manusia. Perumpamaan ini berupa makhluk kecil seperti nyamuk, yang menunjukkan bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu, baik besar maupun kecil. Penggunaan perumpamaan dalam Al-Quran adalah metode yang memudahkan manusia memahami konsep keimanan dan kebenaran melalui analogi yang sederhana namun dalam maknanya. Untuk renungan, ayat ini mengajarkan bahwa keimanan adalah kunci untuk memahami makna yang tersembunyi di balik setiap perumpamaan dalam Al-Quran. Orang yang beriman akan melihat kebijaksanaan dalam setiap perumpamaan. Setiap orang yang kufur akan merasa bingung dan menolaknya. Hal ini menjadi pengingat untuk selalu membuka hati dan pikiran dalam memahami pesan Allah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Ibrahimu Rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhus arba'atam minat tayri farsurhunna ilaika summa ja'al ala kulli jabalim minhunna juz'an summat uhunna yatinaka sa'ya walam annallaha azizun hakim. Yang ayat ini berarti, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Allah berfirman, apakah kamu belum percaya? Ibrahim menjawab, tentu, saya percaya. Tetapi agar hatiku tetap mantap dengan keimanan, Allah berfirman, kalau begitu, ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah semuanya olehmu. Sebagian dagingnya letakkanlah di atas tiap-tiap bukit. Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ulasan ilmiah.
Ayat ini menceritakan kisah Nabi Ibrahim yang ingin menyaksikan kekuasaan Allah dalam menghidupkan kembali makhluk yang telah mati. Melalui kisah ini, Allah mengajarkan kita tentang keimanan yang tidak hanya berbasis pada logika dan pengetahuan, akan tetapi juga pada keyakinan hati. Kisah ini menjadi contoh bagaimana Allah memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya kepada setiap para nabi dan juga umat manusia untuk memperkuat keimanan mereka. Renungan ayat ini yaitu kisah ini mengajarkan bahwa keimanan yang kokoh bukan hanya berdasarkan pada logika, akan tetapi juga pengalaman spiritual yang langsung. Allah memberikan bukti kekuasaannya kepada Ibrahim untuk memperkuat keyakinannya yang menjadi pelajaran bagi manusia bahwa Allah Maha Esa dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhrahu mutasyabihat fa'ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha min ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a tawilih wa ma ya'lamu tawilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina wa ma yazakkaru illa ulul albab. Artinya, Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu. Di dalamnya terdapat ayat-ayat yang muhkam. Itulah pokok-pokok kitab. Dan yang lain ayat-ayat mustasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat. Semuanya itu di sisi Tuhan kami. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran daripadanya kecuali orang-orang yang berakal. Ulasan ilmiah. Ayat ini menjelaskan bahwa Al-Quran terdiri dari dua jenis ayat, yaitu ayat muhkam yang jelas maknanya dan ayat mutasyabih yang berarti samar maknanya. Ayat muhkam menjadi dasar hukum dan pedoman hidup yang tegas, sedangkan ayat mutasyabih menjadi ujian bagi keimanan dan kecerdasan manusia. Orang yang beriman akan menerima ayat mutasyabih dengan keyakinan dan kerendahan hati. Sementara orang yang sesat akan mencoba mencari makna tersembunyi untuk menyesatkan orang lain. Renungan dari ayat ini yaitu ayat ini mengajarkan pentingnya menerima wahyu Allah dengan keimanan dan kerendahan hati, meskipun ada bagian yang tidak sepenuhnya dipahami. Sikap tawakal dan kepercayaan kepada Allah adalah kunci untuk memahami pesan Al-Quran dengan benar.
Orang yang memiliki ilmu yang dalam akan menyikapi ayat-ayat mutasyabih dengan bijaksana, bukan dengan mencari kesalahan atau membuat fitnah.